Baik, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih. Tentunya ini hari ketiga, senang sekali Bapak Ibu sudah mengikuti rangkaian pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan kali ini sudah pertemuan ketiga. Sudah banyak yang tentunya kita eksplor tentang kuisis. Nantinya Bapak Ibu tentu akan menambah lagi bagaimana memperkaya dan juga bagaimana melengkapi apa yang kurang di sebelumnya gitu ya. Dan tentunya kita harus berterima kasih kepada Guru Inovatif Indonesia, kepada Dr. Suhardi, kepada Pak Randi, dan juga terima kasih kepada Mas Arief juga yang sudah menyiapkan workshop ini tentunya di webinar ini yang nantinya Bapak Ibu akan ikuti dan Bapak Ibu akan praktekkan, semoga nanti bisa dimanfaatkan di sekolah masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan mengemas webinar yang terakhir ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya tentu memaparkan dengan paparan yang saya paparkan secara satu arah, dan itu juga Bapak Ibu berkomentar ataupun memberikan reaksinya lewat komen. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan coba menggunakan paparan yang dua arah, yang langsung Bapak Ibu akan rasakan, dan ini merupakan salah satu fitur dari kuisis selain kuis. Kalau kuis kemarin saya bilang bahwa kuisis itu adalah bukan sembarang kuis. Kuisis itu bukan sembarang kuis. Jadi tidak hanya kuis, bahkan ada paparan interaktif yang bisa Bapak Ibu simak sekarang. Saya lihat di sini sudah cukup banyak yang bergabung, 300-an partisipan yang sudah bergabung. Saya minta Bapak Ibu, sebelumnya kita akan mulai, saya minta kesiapan Bapak Ibu gitu ya. Boleh di sini saya mau tanya yang sudah mempraktekkan kuisis dengan siswanya. Boleh tulis di kolom komentar yang sudah mempraktekkan kuisis dengan siswanya. Saya mau tahu nih Bapak Ibu, siapa yang sudah mengaktifkan memanfaatkan kuisis dengan siswanya. Pak Samsul sudah, Bu Vita sudah, Pak Ade sudah, Bu Nunung sudah, Pak Rahman juga sudah mempraktekkan, Bu Yati sudah. Wah, sudah ada yang belum juga, tidak apa-apa, perlu. Kalau belum mungkin bisa dicoba di anak kita sendiri juga nggak apa-apa ya, diajak main kuisis biar karena masih libur nggak apa-apa ya, jadi masih libur tentu belum, mungkin bisa dicoba di rumah dengan anak kita gitu kan, belum masih libur MPLS nggak apa-apa. Jadi perlu dicoba, nanti minggu depan juga boleh kalau sudah masuk dicoba pakai kuisis. Di MPLS kuisis bisa juga dijadikan sebuah kuis kayak apa namanya, di sela-sela permainan juga bisa. Wah, ini sudah disiapkan. Oke, semuanya disiapkan ya. Dengan cucu, mantap. Jadi permainannya sudah dibagikan dengan cucunya. Bu Ani, nggak apa-apa, nanti itu tentu anak-anak kalau terbiasa di rumah bisa dikumpulkan, terus kita main-main kuisis gitu kan, nggak apa-apa ya. Jadi seru juga ternyata, main gadgetnya nggak hanya main sendiri-sendiri, tapi wah dengan neneknya itu mainnya seru gitu. Nah, belum Pak sama anak belum Pak sama anak sama suami mungkin sudahnya satu keluarga yuk main kuisis gitu. Nah, itu tentu menjadi satu hal yang penerapannya menarik Bapak Ibu ya. Jadi salah satu tahapan yang perlu Bapak Ibu lewati adalah mencoba sendiri. Tidak hanya melihat, tapi bagaimana mendengarkan, tidak hanya mendengarkan, tapi bagaimana mempraktekkan dengan sekitar kita gitu. Anak, istri, cucu, ya pasangan, dan yang lain. Mungkin harus kumpul dan yang lain. Nanti untuk 17-an, ranking 1 misalnya, untuk ranking 1 antar RT pakai kuisis. Wah, itu bisa seru juga loh, ranking 1. Anak-anak kan biasanya mainnya macam-macam. Nah, yang pakai gadget nanti bisa ranking 1 biar pintar-pintar juga, nggak cuma main-main game gitu. Nah, oke. Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini paparannya saya akan share screen dulu. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, ini paparannya seperti ini. Ini merupakan paparan yang saya akan bagikan. Bentuknya adalah ya paparan, tapi bisa interaktif. Saya akan bagikan linknya. Seperti Bapak Ibu nanti ikut kuis juga, di dalamnya ada kuis juga. Oke, saya akan salin linknya. Terus saya bagikan ke kolom komentarnya, ke chatnya.
chatnya. Silahkan Bapak Ibu bergabung dulu di sana. Kolom chatnya, wah sudah ada Pak Subur langsung masuk gitu ya. Mungkin nggak pakai link, pakainya join my quiz. Langsung bisa masuk ke kuisnya. Saya tunggu Bapak Ibu supaya merasakan juga. Nanti kalau kita sudah merasakan ini, bagaimana cara buatnya paparan yang seperti ini. Nah, ini kita akan sambil merasakan paparannya, sambil flashback ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang kemarin sudah kita bahas itu apa saja supaya tidak lupa. Supaya tidak lupa. Sudah 50 bergabung ya. Kita lihat, boleh join myquiz.com, terus masukkan kode 9622748 atau masuk dengan link kuisnya. Link kuisisnya. Oke. Sudah 84, 85. Saya tunggu dulu, mungkin Bapak Ibu masih ada yang persiapan, yang sudah bergabung di sini sudah sekitar 400-an, pasti lebih kita 200-an bisa bergabung nih sebenarnya. Kita akan coba ya Bapak Ibu yang ini. Jadi paparan saya bentuknya, kalau yang kemarin itu paparan satu arah saja, mungkin interaksinya kita hanya lewat chat. Nah ini kita lewat sini Bapak Ibu langsung, dan kita akan lihat ya. Tentu ini peserta lain yang menyusul di tengah-tengah juga bisa, hanya tidak memiliki poin yang kuis-kuis yang sudah terlewat untuk yang paparan seperti ini. Jadi keuntungan yang masuk di awal itu seperti ini. Dia akan memulai ikut kuisnya dari awal, semua pertanyaannya ikut. Oke, saya tunggu sampai 150 deh Bapak Ibu, baru kita akan mulai. Saya tunggu sampai 150, baru kita akan mulai bagaimana menggunakan paparan atau pelajaran kuisis. Kalau kemarin kita buat kuis, ini buat yang pelajaran. Hasilnya seperti ini. 135 masih kurang 15, baru kita akan mulai lagi. Ayo Bapak Ibu, segera bergabung, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan rugi ya Bapak Ibu, yang kalau ketinggalan itu rugi. Sudah 130, 140, kurang 10 lagi kita akan mulai. Oke. Segera akan kita mulai, sudah 144. Kita akan mulai lagi. 146. Wah, 147, 48, kurang 2 lagi. Tuk-tuk, gitu kita akan mulai ya. Oke. Satu lagi. Tung. Belum? Oke. Kita mulai. Nah, Bapak Ibu pasti melihat ini paparan di Bapak Ibu ya. Jadi melihat seperti ini. Kalau sudah, kita akan mempelajari tentang kuisis. Tapi sebelumnya, silahkan Bapak Ibu isikan dulu untuk survei seperti isian dari mana, kabupaten mana Bapak Ibu berasal. Sudah ada 166. Oh, dari Sumedang, Bu Susi, Pandeglang, dari Malang, Merangin, Bantul, Majalengka. Ini seru banget nih Bapak Ibu. Ketika kita memberikan paparan seperti ini, anak-anak pasti akan fokus ke sana karena mereka ada aktivitasnya. Oh, dari Papua. Jam berapa ini kalau dari Papua sekarang ya? Dari Bekasi, Mojokerto, Nganjuk, ini alun-alun Nganjuk nih. Kudus, Kalimantan Barat, Banyuasin, Makassar, Jambi. Wah, ini seluruh Indonesia nih. Tasik, Rembang, Sukabumi, Purwakarta, Brebes, Depok, Kolaka, Banjar, Merauke, dari Sabang sampai Merauke ternyata pesertanya Bapak Ibu ya. Wah, ini baru tahu ini Bapak Ibu. Jadi pesertanya memang benar-benar dari Sabang sampai Merauke nih Bapak Ibu. Papua, Merauke. Dari Sabang sampai Merauke ini tadi dari Medan, Madiun, Mimika Papua, Aceh Barat. Luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu interaktif yang bisa Bapak Ibu memberikan survei ke anak-anak, misalnya apakah sudah siap, dan yang lain ini menandakan bahwa siswanya dari 185 yang sudah aktif sudah 167. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Saya jadi tahu nih ternyata Bapak Ibu luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia yang mengikuti webinar di Guru Inovatif Indonesia. Kita akan lanjut. Oke,
Tentu ini terima kasih keaktifannya, ini salah satu paparan yang interaktif satu, kita bisa lihat dari beberapa di sini hasilnya. Wah, Raja Kona Ewi dari Jatim, Muara Enim Sumatera Selatan. Wah, keren semuanya Bapak Ibu. Lanjut. Survei lagi. Ini ketika survei tidak ada poinnya seperti ini. Saya adalah guru apa Bapak Ibu? Penasaran nih saya nih. Pesertanya itu paling banyak dari mana? Apakah dari kampus, SMA, SMP, SD, atau PAUD? Oh, PAUD jangan berkecil hati ya, ini PAUDnya ada 3 nih ya. Wah, tapi kemarin aktif-aktif bagaimana membuat soal yang dari PAUD yang lain. Sementara berarti paling banyak ini dari guru SMA. Nah, ini secara cepat saja kita mengetahui bahwa ada 3 guru TK, ada 55 guru SD, 49 SMP, 58 SMA, dan 11 ini dari 11 dari universitas. Jadi dari dosen. Wah, cukup kompleks ya Bapak Ibu ya ternyata pesertanya, dan kita bisa langsung tahu hasilnya secara cepat. Ini paparannya seperti itu. Kita survei dulu. Oke, waktunya habis. Next. Pertanyaan selanjutnya. Survei lagi. Belum ada poinnya. Masih pemanasan. Sejauh mana Anda mengenal puisis? Wah, ini. Sejauh mana? Wah, cepet banget ya. Sudah 170 yang mengisi. Nah, dari sini saya baru jadi tahu kalau sebagian besar itu puisis memang baru tahu, dan beruntung Bapak Ibu bergabung di kelas ini. Karena Bapak Ibu mengulas secara dalam tentang puisis tentunya. Yang baru tahu 88, yang pernah mencoba sesekali 62, menggunakan beberapa kali ada 26, yang rutin ada 4. Mungkin kalau ini ada pelatihan lagi puisis gitu ya. Suatu saat 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi pasti yang rutin menggunakan udah banyak nih. 90 baru tahu. Oke. Kalau banyak baru tahu tentu saya akan jelaskan ya Bapak Ibu, saya akan nanti akan. Nah, terima kasih sudah menjawab. Sekarang saatnya kita flashback atau belajar tentang puisis dari yang kemarin. Mungkin yang belum mengikuti dari awal gitu ya, belum mengikuti dari awal gitu, pasti ada banyak pertanyaan tentang apa. Tenang saja, ini kita akan ulas. Nah, jadi beban kerja guru itu kan banyak banget Bapak Ibu. Buat guru, dosen dari PAUD maupun dari PAUD sampai universitas itu buat rencana pembelajaran itu pasti ada, dan itu administrasi itu memang banyak. Saat PTM juga butuh di situ. Komunikasi dengan rekap nilai dan laporan itu banyak. Tentu kita butuh salah satu alat yang digunakan untuk mempermudah. Salah satunya adalah kuisis. Kuisis ini hadir membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan kemarin mencari kuis publik tanpa membuat soal, kita sudah bisa memanfaatkan jutaan soal-soal kuis yang bisa kita pilih sesuai mapel, sesuai jenjang. Sesuai mapel, sesuai jenjang. Itu kan enak banget Bapak Ibu. Itu komplit banget. Langkahnya cepat, caranya mudah, bagikannya asik. Kalau main deg-degan, kemarin katanya kan, mainnya deg-degan, penuh tantangan, asik. Nah itu kuisis. Makanya perlu banget Bapak Ibu untuk memanfaatkan di situ. Nah kuisis itu kalau kita lihat lebih dari 30 juta kuis yang siap digunakan untuk mata pelajaran apapun. Agama kemarin ada, bahasa Jawa ada, olahraga pun ada. Dan tersedia berbagai permainan, tampilannya juga asik seperti ini. Ini kuisisnya. Kalau dibagikan permainannya, ini bisa dimainkan offline, kemarin misalnya pembelajaran daring, oke. Di kelas pakai smartphone, oke. Kalau tidak ada jaringan, banyak pertanyaan, kalau tidak ada jaringan bagaimana? Tentu kalau tidak ada sinyal, itu tidak bisa dimainkan di HP. Tapi ada alternatifnya, bisa di print kuisnya, dan formatnya sangat-sangat rapi. Jadi bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dan berbagai mode. Bisa online kalau pakai smartphone, kalau offline dicetak.
Pakai HP bisa, tablet bisa, pakai laptop apalagi. Nah, kalau mainnya, jenis soalnya yang Bapak Ibu tahu, itu ada pilihan ganda kemarin kita coba. Benar salah bisa. Pilihan ganda kompleks bisa. Fill in the blank itu isian singkat bisa. Survei untuk misalnya pilihan OSIS itu juga bisa. Untuk urean juga bisa. Tapi kalau urean kita harus cek koreksi sendiri. Itu kalau untuk urean. Ini yang Bapak Ibu kita flashback bagaimana Quizzes itu digunakan. Cara masuknya tinggal quizzes.com. Kalau lupa tanya aja ke Google. Quizzes gitu pasti paling atas itu udah muncul. Mantap. Nah, cara buat akunnya nih, saya flashback ya, cara buat akunnya kurang dari 30 detik. Yang penting punya email. Yang penting tuh punya email. Pilih school, pilih sebagai teacher, jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Pilih school dan pilih sebagai teacher. Kurang dari 30 detik itu kita sudah bisa punya akun Quizzes dan itu gratis. Dan kalau misalnya mau punya pro 1 bulan, kita bagikan tautan referral seperti yang kemarin. Cek video yang hari kedua. Kita lanjut. Nah, ini cara untuk mencari yang kemarin, bisa buat sendiri atau bisa cari di kuis publik. Ada 2 kemungkinan. Ada buat, ada kuis publik. Nah, di sini tadi saya lihat sudah banyak yang buat nih, meskipun dipraktekkan dengan anak-anak yang lain. Kenapa di Quizzes itu senang banget atau deg-degan banget? Banyak faktornya. Yang paling kerasa adalah klasemen langsung yang terlihat. Dan ada waktunya, waktu time-nya. Itu sangat memberikan ketegangan dan juga adrenalin itu meningkat. Jadi senang gitu loh. Saya pengennya jawabnya udah betul, ternyata salah. Itu rasanya, wah, rasa itu nyentuh banget gitu loh. Dalam banget gitu loh Bapak Ibu. Ketika kita main, oh ternyata salah. Yang kedua ada power up. Ada main-main bisa double point, bisa 50-50 dan yang lain. Dan yang ketiga ada pertanyaan penebusan. Kalau misalnya sampai salah dalam 10 soal itu ada salah 3, nanti diberikan kesempatan untuk menjawab salah satu dari yang salah ini. Namanya penebusan. Dan yang paling lucu ada meme-nya juga. Oke, yang membuat Quizzes menarik itu satu klasemen, ada waktunya. Power up itu yang buat main-main seolah-olah game, dan random question itu pertanyaan penebusan yang tentunya di situ membantu anak-anak memberikan kesempatan untuk mengulang pertanyaan yang salah. Ini yang membuat Quizzes itu begitu menyenangkan. Nah, laporannya juga bisa di-download seperti analisis butir soal. Cukup pilih di nanti di hasil ya. Dan tentunya kalau dilihat seperti ini contoh klasmen-klasmen yang Bapak Ibu juga rasakan di situ. Kita bisa lihat yang paling atas itu, yang di sini paling atas ini adalah ketuntasan klasikal. Main Quizzes itu rekomendasi saya jangan hanya sekali. Main Quizzes dalam kelas sebagai feedback bisa dilakukan 2 kali. Pasti ketuntasan klasikalnya langsung naik jika itu dilakukan 2 kali. Karena Quizzes itu kalau dilakukan sekali pasti siswanya, mahasiswanya itu pasti lagi. Bapak Ibu juga sama seperti kemarin yang ketika melakukan membuat mengikuti kuis pasti pertanyaannya lagi Pak. Itu seperti anak-anak juga seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya kuisnya macam-macam. Wah, ini kalau beberapa yang mengikuti presentasi interaktif yang seperti kita lakukan sekarang, itu bisa connect ke macam-macam. Nah, ini laporannya seperti ada disebut soal. Dan saya punya satu contoh pelajaran nih Bapak Ibu. Kebetulan kan IPA nih. Ini laporan-laporannya yang di Excel seperti ini. Saya punya contoh pelajaran dan Bapak Ibu akan mencoba bermain dengan saya. Dan itu tentang IPA lagi. Kalau kemarin kan tentang sel. Sekarang bermain yang tentang yang lain. Oke. Nah, ini bedanya free dan juga super. Jadi kalau untuk Quizzes itu ada yang gratis, ada yang super. Yang gratis itu kuisnya unlimited, tapi partisipannya hanya 100. PR-nya dia hanya 2 minggu. Ya, beberapa keterangannya di sini
seperti ini untuk yang free. Yang paling terlihat itu adalah jenis-jenis soalnya yang tidak bisa di sana. Bagaimana supaya jadi super? Super 1 bulan bisa dicari dengan Bapak Ibu membagikan kode referral orang lain untuk mendaftar kuisis dengan email yang baru. Atau berlangganan ke kuisis per tahun. Kuisis itu menyediakan langganan super tiap tahun. Nah, nanti kalau misalnya ada yang penasaran, boleh tanya ke saya per tahun seperti apa. Nah, itu ada penawaran dari kuisis seperti itu. Oke. Kita akan coba untuk contoh kuisis kalau misalnya pakai pelajaran nih. Nah, ini saya akan coba kalau misalnya kita pakai pelajaran seperti ini. Nah, hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Ini persepsi tentunya, Bapak Ibu ya. Hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Survei ini tidak ada poinnya. Poinnya nanti kalau ada pertanyaan. Oke, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, yang paling banyak di sini adalah paling suka dengan jutaan bintang yang indah. Nah, baru yang kedua, fakta tentang planet lain. Indahnya bulan di malam hari. Yang terakhir, kisah penjelajahan manusia. Mungkin tidak banyak terdengar ya, kisah penjelajahan, makanya tidak banyak yang tertarik gitu. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenal sekilas tentang tata surya, mengetahui berbagai fakta alam semesta, dan bermain game kuisnya. Ini contohnya kita bisa paparan. Kalau untuk seperti ini gambar free bisa masukkan di sana. Nah, ini contohnya yang bisa ini hanya premium ya, yang super ya, yang bisa menautkan YouTube. Bapak Ibu bisa play sendiri di HP atau device Bapak Ibu sendiri, tidak harus saya yang play. Kalau di YouTube tuh yang play silakan. Sebagai siswanya, sebagai peserta kuisnya bisa play di sana sendiri. Nah, ini fitur yang dari supernya. Ini salah satu fitur dari supernya yang Bapak Ibu bisa rasakan sekarang. Nah, sekarang saya ada soal nih. Kalau ini soal nih, fokus nih. Wah, sepertinya seru ya jika kita pergi ke luar angkasa. Coba tebak suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Ini saya penasaran nih. Hanya 30 detik, yuk cepat dijawab. 30 detik, 100 yang sudah menjawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 146 yang menjawab. Dan apakah jawaban Bapak Ibu betul? Kita lihat siapa nomor 1. Nomor 1 adalah Ibu Jus. Ya. Ternyata Bapak Ibu tertipu dengan pertanyaannya. Di luar angkasa itu kan hampa udara Bapak Ibu. Jadi tidak ada terdengar suara apa-apa. Jadi di sini Bapak Ibu yang fokusnya melihat dentuman suara meteor, di sini karena hampa udara tidak ada ya. Tidak ada suara-suaranya. Suara angin kencang juga tidak ada, suara asing seperti alien juga nggak ada Bapak Ibu. Nyaris tak terdengar suara apapun. Tapi seru ya Bapak Ibu ya. Next deh. Nah, ini kita bisa tampilkan suara-suara dan gambar-gambar. Ini kalau untuk premium. Kita juga bisa menautkan dari link-link di dari link-link di web, kita bisa masukkan di kuisis juga. Contohnya seperti ini, kita bisa melihat dari webnya NASA, bumi seperti apa, kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini bisa juga untuk web-webnya ditampilkan. Kalau ini bukan video ya Bapak Ibu ya, ini PNG. Nanti kita cek deh, memunculkan gambar yang bergerak-gerak itu seperti apa. Alam semesta ini sangat luas, namun bagaimana juga bumi adalah salah satunya tempat yang dapat kita tinggali saat ini. Yuk kita jaga bersama bumi ini sebaik mungkin. Seperti ini gambar-gambar PNG yang bukan Nah, ini dari Canva juga bisa masuk, ya, dari Canva juga bisa masuk. Kita akan coba kuis, Bapak Ibu pasti penasarannya dengan kuis. Pertanyaan yang pertama.
Planet Mars jaraknya lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi, namun planet Mars lebih panas dari bumi. Benar atau salah? Planet Mars itu jaraknya lebih jauh dari matahari, namun planet Mars lebih panas daripada bumi. Benar atau salah? Kita akan cek 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah yang akan ada di posisi pertama? Apakah Ibu Jus masih sama atau diganti yang lain? Masih sama ini. Wah, ini mantap nih. Salah ya Bapak Ibu ya. Bukan jawabannya yang benar, tapi yang salah. Kenapa demikian? Faktanya, suhu tertinggi di planet Mars itu hanya 20 derajat Celcius. Sedangkan rekor terendahnya yang 120. Tadi faktanya kan dan, jadi jawabannya salah. Jauhnya benar, tapi suhunya yang salah. Lanjut lagi deh. Soal selanjutnya biar lucu-lucuan, nanti baru kita akan bahas. Berapa jumlah planet yang berwarna biru atau kehijauan di tata surya? Wah, pertanyaannya unik-unik banget ya ini ya. Bikin pusing gitu ya pertanyaannya ya. Kita cek. Oke. Masih ada leaderboardnya siapa ini? Masih loh. Posisi pertama nih, mantap. Ada 3. Kita bisa cek dari gambar-gambarnya di sini. Ada 1, 2, 3. Ya, itu ya. Nah, seperti itu. Saya akan akhiri untuk kuisnya ini. Nah, kita akan lihat siapa yang pertama. Yang pertama adalah Ibu Jus, Ibu Kiswati, dan Ibu Sri Yuliani. Itu yang ketiga. Mantap nih. Saya mau tahu atau penasaran nih, apa yang Bapak Ibu rasakan atau Bapak Ibu tanyakan ketika Bapak Ibu eh, sudah mencoba paparan dengan kuisis ini. Boleh tulis di kolom komentar, saya coba cek nanti yang menarik saya langsung jawab nih Bapak Ibu. Saya sambil lihat laporannya ya. Apa yang menjadi Bapak Ibu setelah mencoba kuisis yang pelajaran ini seperti apa? Seru, bikin dagdikduk, menantang, menarik, dapat ilmu baru. Seru, banyak sekali fiturnya, langsung melihat respon peserta. Nah, ini bisa apa namanya? Langsung ya kita melihat, menyenangkan, tidak membosankan, juga menegangkan, sangat menyenangkan di sini. Tergantung jaringan, ya betul, jaringannya menjadi salah satu untuk yang ini memang harus benar-benar online ya Bapak Ibu ya. Menarik dan menyenangkan. Suatu saat ketika jaringan dulu sudah menjadi barang yang tidak eh, langka gitu ya, barangnya tidak susah gitu, pembelajaran seperti ini pasti akan bisa berjalan dengan baik, dan tentu itu akan membantu kita dalam ini ya Bapak Ibu yang dalam memberikan pembelajaran yang bermacam-macam gitu loh untuk pemaparannya. Jaringannya lemot bikin semlehoi katanya. Oke, memasukkan gambar, video dan yang lain. Saya akan jelaskan Bapak Ibu untuk kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya secara singkat gitu ya, karena untuk membuatnya kuis dan juga paparan itu sebenarnya sama. Untuk membuat kuis dan paparan itu sebenarnya sama. Kita bisa buat di sini, atau kita kembali ke kuisis dulu ya. Di paling bagian depan, kalau kemarin cari kuis publik di sini, buat kuis kan di sebelah kiri. Kita coba buat kuis di sebelah kirinya. Terus dari situ di sini ada pilihan kuis, kemarin sudah kita coba, sekarang yang pelajaran. Baru kita masukkan di sini. Mau pelajaran apa misalnya Bapak Ibu? Bola besar. Wah, saya coba
untuk pelajaran olahraga, gitu ya. Ini kita coba pelajaran olahraga. Ada nggak di sini olahraga? Kalau di sini nggak ada olahraga, itu Bapak Ibu bisa pilih other aja nggak apa-apa. Atau fun gitu juga boleh. Ini terserah Bapak Ibu ya. Sebenarnya nggak menentukan sekali untuk tag-nya di sini. Jadi aman. Silakan Bapak Ibu pilih pelajaran bola besar terus berikutnya. Nah, di sini juga ada template-nya Bapak Ibu sebenarnya. Sudah ada template-template temanya yang bisa kita gunakan seperti ini. Macam-macam. Ada yang sudah ada animasinya atau mau yang kosong dan yang lain silakan Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya mau yang biru. Ini temanya. Ya. Terus kita berikutnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, import dari Google Slide pun bisa, tambahkan slide baru bisa. Jadi kita bisa import dari Google Slide, ini seru nih Bapak Ibu. Kalau import dari Google Slide bisa. Jadi saya akan ulangi cara membuatnya ya. Kita masuk ke Quizzes dulu, saya ulangi sekali lagi quizzes.com. Terus seperti itu kita pilih buat di sebelah kiri, pilih pelajaran, di sini pilih namanya, misalnya di sini bola besar gitu. Karena nggak ada di sini nggak ada apa namanya olahraga gitu, nggak ada gitu. Misalnya seperti ini, kita pilih other boleh atau pilih education boleh, kita pilih berikutnya, pilih temanya yang sesuai. Misalnya ini deh mau yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu akan mendapatkan tema yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoint atau sudah punya Google Slide, itu kalau PowerPoint diupload dulu ke Google Slide. Kita akan coba yang dari Google Slide. Nah, dari import dari Google Slide ini, itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini cara import PowerPoint juga ada. Jadi kalau Google Slide biasanya kita pilih salah satu. Dari sana, ini ketik centang, dicentang semua, terus pilih lanjutkan. Nah, ini kita bisa ambil slide yang sudah kita buat, bisa langsung masuk ke sana. Misalnya, ini kan slide-slide yang ada di saya, macam-macam. Jadi kita bisa masukkan slide-slide ini contohnya. Wah, ini slide-slide tugas-tugas yang lain. Jadi dari slide-slide itu, Bapak Ibu bisa misalnya color gitu ya. Itu ada beberapa. Nah, di sini sudah ada, misalnya ini punya saya itu ada color, tentang color. Terus importnya dari sini Bapak Ibu tentu bisa langsung mengeksporkan. Nah ini kan dia sudah jadi PDF nih Bapak Ibu. Terus kalau sudah unggah PDF-nya, yang mana nih? Urutannya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa import nih Bapak Ibu. Slide-nya yang dari PowerPoint itu bisa kita save ke PDF, PDF-nya baru kita import slide-nya ke sini. Nah otomatis ya kan jadi tampilan seperti ini masuk ya tanpa harus membuat. Itu kalau misalnya kita mau import slide dari PDF, tentunya dari bentuknya itu dari PDF, itu dari seperti ini. Atau Bapak Ibu membuat dari awal. Biasanya kan penasaran nih kalau mau cepat gimana? Nah ini cara cepatnya seperti ini. Tinggal kita menambahkan kuis dan yang lain. Nah saya kan karena menambah bola besar, berarti saya akan membuat tambahkan slide baru. Saya pilih blank slide yang kosongan. Kosongan ini diisi apa? Saya mau isi gambar. Di sini ada menu-menu di sebelahnya. Ada media. Pilih yang menambahkan gambar. Ketik saja Bapak Ibu di sini. Bola besar. Permainan bola besar. Gitu. Permainan bola besar. Nah, kita akan mendapatkan gambarnya. Dari gambar-gambar ini kita akan ambil. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan gambar yang dicari. Terus kita taruh di sini. Kasih judul atau misalnya kita fullkan aja. Nah, full seperti ini. Kasih tag sekarang. Nah, kita bisa judul permainan bola besar. Nah, dari permainan bola besar seperti ini, ini pengaturannya sama seperti Office seperti biasa. Oke ya. Slide yang kedua, saya mau menambahkan slide lagi. Slide yang kedua, kita tambahkan slide. Tambah slide. Mau tambah
slide lagi penjelasan atau langsung survei? Saya mau coba survei ya Bapak Ibu ya. Survei. Surveinya pertanyaan gini. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Nah, di sini jawabnya di sini sudah, belum, tunggu sebentar misalnya. Nah, dari sini kan pilihannya dua saja, yang ini dihapus nih. Nah, ini nggak ada poinnya ya karena dia survei. Nah, kalau sudah survei, kita tambah slide lagi nih. Tambah slide lagi. Slide tentang apa? Slide tentang teks misalnya. Nah, ini ada template-nya seperti ini. Tinggal kita cari. Nah, terus kita tulis di sini. Permainan bola besar. Sini. Permainan bola besar meliputi sepak bola, voli, dan basket misalnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini dengan gambar dan yang lain itu bisa Bapak Ibu ya. Terus kalau sudah di tengah-tengah boleh nggak tambahkan kuis? Bisa juga. Nah, di sini misalnya kasih pertanyaan. Pemain sepak bola ini ya. Permainan sepak bola dimainkan oleh titik-titik orang. Nah, di sini tulis 6, 5, 11, 12. Nah, ini kita bisa jadikan di sini 11 misalnya. Ini sudah ada judul, gambar, survei. Nah, seperti ini. Saya akan menambahkan lagi, slide lagi, tapi yang perlu buat penasaran kan Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya mau menambahkan gambar, tapi gambarnya yang bergerak. Misalnya kita mau ganti nih. Nah, kita ganti di sini adalah basket titik PNG. Oh, maaf, bukan titik PNG, titik GIF. GIF. Jadi kalau kita cari GIF tuh biasanya dia gambarnya gambar bergerak. Kita cek dulu. Oh, ini biasanya loading. Nah, dia bergerak kan? Nah, ini bukan video tapi GIF. Kita bisa memasukkan seperti ini. Jadi gambar-gambar yang dengan akhiran GIF ini GIF itu bisa kita gunakan untuk menambah gambar-gambar seolah-olah itu video. Ini untuk free supaya ada seperti videonya itu kita pakai GIF. Nah, kita cari di sini. Sepak bola titik GIF GIF. Terus kita cari ya. Nah, ada nggak nih? Kita cari. Nah, ini. Nah, kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, ini sudah ada gambarnya yang bergerak. Kalau di review, nah jadinya kan seperti ini. Oh, ini soal survei, ini keterangan yang teks, ini ada kuisnya di tengah. Nah, ini ada penjelasan dengan gambar bergeraknya. Anggap saja ini pembelajaran sudah selesai, kita simpan. Seperti biasa ini kelengkapan kuis Bapak Ibu harus dilengkapi, permainan bola besar. Terus kita cari gambarnya, klik yang gambar di sini. Misalnya gambarnya yang ini ya, ganti. Nah, kalau sudah, dia udah masuk, bahasanya kita sesuaikan bahasa Indonesia, kelasnya kita tulis misalnya kelas 10. Nah, di sini publish atau privat, pilihnya misalnya publish, kita pilih simpan. Sampai dia berhasil sampai di sini. Nah, ini adalah hasil dari permainannya. Cara membagikannya sama. Langsung dibagikan secara langsung, mulai pelajaran langsung di sini. Presentasikan. Otomatis seperti yang Bapak Ibu lakukan dengan saya tadi di awal. Tinggal kita klik linknya di sini. Nah, linknya dari sini. Seperti membagikan seperti biasanya. Nah, itu kalau untuk membuat pelajaran tapi bentuknya kuisis, tapi pelajaran. Bukan hanya kuis, tapi ada penjelasan juga. Seperti itu, saya akan buka di kolom chat. Bapak Ibu yang mau bertanya tentang pembuatan pelajaran, silakan tulis di kolom chat, saya akan jawab.
yang sekilas dengan bagaimana membuat. Ini merupakan level ketiga ya Bapak Ibu. Level pertama tuh Bapak Ibu buat akun, cari soal yang publik. Level kedua tuh Bapak Ibu bikin soal sendiri. Bikin soal sendiri. Nah, level ketiga yang pertemuan ketiga ini membuat pelajaran dengan kuisis. Ya. Jadi itu ada 3. Basic bisa, free bisa untuk buat pelajaran bisa. Jadi free bisa, basic bisa. Itu untuk membuat pelajaran ini. Kalau pakai kuisis di HP nggak ada pelajaran. Nah, mungkin karena HP memang tampilannya, kalau saya rekomendasikan kita lebih baik pakai laptop untuk membuat materinya, lebih baik pakai laptop itu lebih bisa ya, bisa untuk digunakan. Oh, untuk PowerPoint secara cepat gitu ya. Nanti saya ulangi untuk yang PowerPoint secara cepat. Kalau video harus berbayar ya. Kalau video itu premium harus berbayar. Kalau yang tidak berbayar yang per bulan itu kode referral seperti yang kemarin kode referral. Kalau mengirim ke siswa, apakah siswa harus buat akun atau otomatis bisa main? Otomatis bisa main. Untuk siswa itu yang belum punya akun, asalkan main langsung gitu ya, itu bisa main. Tapi kalau misalnya ada hanya bisa dikerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah itu perlu siswa punya akun. Dengan slide yang lengkap ya, betul sekali. Menyisipkan video dengan akun gratisan tidak bisa. Menyisipkan video di akun gratisan tidak bisa. Cara untuk membuatnya gratisan bisa seperti video itu dengan gambar yang ekstensinya GIF. Gambar yang ekstensinya GIF mirip video. Saya akan ulangi. Dan saya akan menggunakan akun free ya Bapak Ibu ya. Dan menggunakan akun sendiri, saya akan menggunakan akun free. Ini cara login dan cara buat akun sama. Cara login dan cara buat akun sama sambil saya praktekkan. Bapak Ibu pilih login saja. Dan supaya cepat pilih akun Google. Ya, masukkan di sini. Misalnya ini akun salah satu akun yang masih free gitu ya. Nah, kalau akun free itu biasanya di sini ada tulisannya tingkatkan ke super. Nah, saya akan praktekkan membuat pelajaran dengan akun yang free. Seperti saya akan ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya akan ulangi sekali lagi. Pilih buat. Di sini ada pelajaran. Di sini ada, misalnya saya akan membuat kalor gitu ya. Kalor. Berarti ini science tentang kalor. Itu science. Terus pilih berikutnya. Ini ya. Jadi intinya kita buat. Jadi akun free bisa buat pelajaran bisa. Ini akun free. Kita pilih berikutnya. Tampilannya seperti ini. Nah, buat Bapak Ibu yang penasaran bagaimana cara membuat yang dengan cepat, slide dengan cepat gitu ya. Slide dengan cepat itu syaratnya kita punya slide yang sudah bentuknya PDF. Slide yang bentuknya sudah PDF. Jadi meskipun kita import dari Google Drive itu di-download PDF dulu, baru kalau sudah pilih unggah file PDF. Saya kan punya file PDF tadi yang ini judulnya yang export ini. Saya akan dia open. Otomatis dia memuat gambar-gambar di sini. Dan misalnya saya hanya mau mengekspor tiga slide gitu ya. Nah, kita bisa mengekspor 3 slide saja. Kita pilih import. Nah, ini yang cara cepat untuk memasukkan dari PowerPoint yang kita punya. Itu dengan cara mengimport yang filenya harus PDF ya. Formatnya harus PDF. 1, 2, 3. Oke. Terus kalau sudah saya mau menambahkan, mempraktekkan yang ulangi untuk mengubah gambar jadi video. Sebenarnya bukan mengubah gambar jadi video, tapi kita mencari gambar yang seperti video. Gambar seperti video ya Bapak Ibu ya. Tambah slide terus kita pilih yang kosong misalnya. Nah, tadi kan kosongnya. Kita pilih media, kita pilih
Di bagian menu di sebelah sana itu pilih yang menambahkan gambar. Kalau menambahkan video bisa nggak? Tidak bisa, karena ini akun free. Menambahkan audio bisa nggak? Tidak bisa, karena ini akun free. Hanya bisa menambahkan gambar. Kuncinya untuk menambahkan gambar, itu Bapak Ibu di sini tulis, misalnya termometer. Nah, ini kata kunci yang paling penting ini nih, yang belakangnya. .gif. Termometer .gif. Mau apa saja dikasih ekstensi GIF. Itu dia kita cari, akan muncul gambar yang kemungkinan bisa gerak. Kita cek dulu. Nah, dia bisa kan? Kita pilih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan, ini seolah-olah seperti video. Tapi sebenarnya ini adalah gambar yang GIF. Terus kita kasih teks di sini. Misalnya kita mau nambah, di sini kasih teks, ya. Teks, terus editing di sini. Nah, kita bisa geser ya. Alat ukur suhu adalah termometer. Nah, seperti ini misalnya. Kita bisa ubah ukurannya menjadi lebih besar. Nah, lebih seru nih, taruh di tengah ini. Kita lihat previewnya. Nah, ini udah ya, yang pertama, dua, dan yang ketiga yang ini seolah-olah seperti video, padahal ini gambar dan ini akun free. Berarti Bapak Ibu juga bisa mencari yang seperti ini. Menarik kan Bapak Ibu ya? Itu mengubah yang jadi kita bisa buat slide ya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti Canva ya, betul, seperti Canva, seperti Sway hampir sama. Yang mengoperasikan next-nya adalah guru ya Bapak Ibu ya, khusus untuk ini yang mau next gitu, seperti misalnya seperti ini. Nah, anak-anak tidak bisa next. Yang next itu, nah seperti ini, yang next gurunya. Ada berikutnya, pilihan berikutnya di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Yang next itu gurunya. Kira-kira berapa Pak kalau premium? Info terakhir kemarin sekitar 300 ribuan per tahun. Itu untuk yang premium Quizzes ya. Nah, harus bisa copy paste bahasa Inggris tanpa merubah alinea. Wah, ini dicoba. Bisakah Quizzes dipakai offline? Kalau untuk pelajaran seperti ini tidak bisa. Tapi kalau untuk kuis bisa dicetak kuisnya. Jadi sebenarnya mengerjakannya adalah mengerjakan lembar kerja, tapi lembar kerjanya sudah rapi kalau untuk offline. Seperti itu. Untuk slide kuisnya tadi bagaimana menentukan jawaban benar dan salah. Oke, bisa saya praktekkan kali ya. Untuk benar yang salah tambah satu soal lagi pilihan ganda. Nah, di sini. Satuan Internasional Suhu adalah titik-titik. Nah, kita tulis di sini Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga di sini ada Kelvin. Nah, untuk menentukan jawaban benar ini pilih jawaban yang benar. Jadi harus centang salah satu. Reaumur bukan, jawaban yang betul adalah Kelvin. Nah, jadi kalau udah centang di sini, ini berarti jawaban yang benar. Oh, untuk setting waktu ada ya. Setting waktu untuk kuis ada di bawah di sini. Nah, setting waktunya ada di bawah. Seperti kuis yang kemarin. Wah, ada yang membuat suara saya jadi terbata-bata. Nah, itu Bapak Ibu perlu cek ini apa namanya. Nanti kalau di YouTube lah, lancar kalau di YouTube ya. Bisa. Untuk pelajaran ini misalnya disimpan, kita simpan saja. Nah, jangan lupa ini kita lengkapi dulu. Untuk kuisnya kita lengkapi, misalnya seperti ini. Kelengkapan kuisnya tuh harus selalu dilengkapi supaya kuisnya selesai. Ini nggak bisa berarti cari yang lain. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah bahasanya Indonesia, kelasnya, misalnya kelas 7, dan kita simpan.
Kalau sudah seperti ini berarti menyimpan. Bapak Ibu mau buat ini PowerPoint-nya satu bab gitu, 5 gitu, secara terus 5 semuanya bisa Bapak Ibu ya. Nanti ceknya ada di kuisku. Nah, semua yang Bapak Ibu buat itu akan tersimpan di kuisku. Di sini nih, ini yang kita buat, ini yang kemarin kita buat. Jadi masih ada gitu ya. Masih ada. Slide-nya tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Slide-nya tidak dibatasi. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak membuat akun? Cara membuat akun anak dan membuat akun guru sama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat akun guru, siswa juga pasti diajarkan pasti bisa. Hanya perbedaannya milihnya. Bapak Ibu kan milih sebagai teacher. Nah, anak-anak nanti milih sebagai student. Seperti itu. Bisa tidak kita unggah video melalui Drive? Tidak bisa, Bapak Ibu ya, tidak bisa. Apa bisa buat super yang gratis? Bisa, saya akan praktekkan sekali lagi. Cara membuat super yang gratis itu tapi hanya 1 bulan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu rekomendasikan Anda dapatkan super gratis. Kan ada nih keterangannya. Tinggal kita rekomendasikan. Klik rekomendasikan. Ini di copy linknya. Kasih ke siapa? Kasih ke orang yang belum pernah buat kuisis. Yang belum pernah buat kuisis. Copy, terus kasih ke orang yang belum pernah buat kuisis, terus mereka buat akun, otomatis Bapak Ibu, kalau sampai berhasil, Bapak Ibu jadi super, yang mendaftar juga jadi super selama 1 bulan. Seperti itu. Nah, sekarang saya itu melihat Bapak Ibu itu membagikannya salah. Ini cara membagikan yang perlu sekali Bapak Ibu perhatikan. Ada di sini bagikan, menu bagikan. Ini kalau dibagikan fatal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membagikan ini kepada siswa, berarti Bapak Ibu membagikan soal dan kunci jawaban. Kalau Bapak Ibu pilih di sini bagikan, berarti Bapak Ibu membagikan salin tautan ini ya. Itu membagikan soal dan kunci jawaban. Jadi keliru. Untuk membagikan permainan itu ada di menu yang di ungu-ungu ini Bapak Ibu. Mau PR atau langsung itu ada di ungu-ungu di sini. Nah, itu yang menjadi salah satu. Jangan bagikan ini. Kalau saya lihat kemarin Bapak Ibu membagikan ini di grup WA, keliru. Kalau sampai Bapak Ibu pilih bagikan ini ke siswa, berarti Bapak Ibu membagikan soal dan kunci jawaban. Bagaimana caranya waktu jika siswa yang ikut dari beberapa kelas? Nah, kalau dari beberapa kelas, ini Bapak Ibu dikasih namanya masing-masing. Mending yang ini kalor 7A. Kalau sudah ini bisa disalin ya Bapak Ibu. Disalin seperti ini, ada titik 2 terus dikasih nama. Misalnya kuis yang lain ini kalor 7B. Nah, itu kita simpan. Terus kita simpan. Nah, di atasnya ada salin ya, buat salinan. Kita cek dulu di kuisku. Apakah kuisnya udah jadi 2? Nah, di sini ada kuis kalor saja dan ini kalor 7B. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu mau banyak kelas dan supaya hasilnya itu tidak nyampur gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu jadikan 2 seperti ini. Disalin saja, tidak perlu membuat beberapa kali. Oke. Nah, ini salah satu strategi mungkin kalau di kampung anak-anak tidak semuanya bawa HP, bisa misalnya 1 HP 3 anak, 1 HP 4 anak, itu bisa juga. Ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang akan saya jawab bagaimana menggunakan rumus-rumus. Saya coba edit lagi ya Bapak Ibu ya, kali ini ya. Bagaimana kalau misalnya menggunakan persamaan rumus-rumus. Nah, ini kita coba cek yang ini. Nah, misalnya di sini adalah perhitungan kalor. Dan Bapak Ibu mau menuliskan persamaan. Di menu teks yang atas, ini ada editor persamaan. Ini ada A pangkat 2. Misalnya kita klik A pangkat 2 itu dia tulisannya 2. Ini perlu di
Nah, jadi nah, 2/2. Nah, seperti ini. Kalau membuat kuadrat itu misalnya 2/3 atau 3/2. Nah, 32-nya ditulis dulu, Bapak Ibu. Ini bisa juga pakai kalau yang pangkat 2, 32/2, ini klik. Oh, maaf. Sorry. Nah, dia ditambahkan di sini jadi pangkat 2. Atau paling mudah pakai yang AX. 2/3 diblok terus baru AX. Nah, ini AX berarti dia udah arahnya ke atas. Ini terus pilih AX. 2/3. Nah, seperti itu bisa. Terus kita tambahkan ke sana plus gitu misalnya. 3/4. Nah, ini pilih ini. Nah, seperti itu. Itu harus dicoba-coba ditaruh di depannya, di bagaimana. Kurangi gitu kan, akar nih. Nah, ini tulis 2, ini 64. Nah, ini bisa juga. Tambah lagi. Oh, ini tambah di dalamnya. Berarti kalau mau di luarnya ada lagi ini. Berapa? Wah, misalnya seperti itu. Nah, ini menambahkan dia udah seperti itu ya. Ini untuk uji coba aja. Perhitungan kalor itu kan berarti kita pakai ini diduplikat I sama dengan MC kuadrat gitu ya. Nah, ini kita perlu, oh, maaf. Ini dihapus dulu. Terus kita tulis Q sama dengan M kali C kali delta. Bapak Ibu bisa nyari di sini yang pelambang. Delta T-nya kapital. Nah, otomatis ini menjadi persamaan perhitungan kalor. Yang ini kita hapus ya, Bapak Ibu ya. Kita review. Dul. Next. Nah, ini perhitungan kalornya. Dia ada rumus yang bisa memunculkan delta. Tapi memang harus sangat detail seperti itu. Oke, saya kira untuk level 3 ini memang cukup rumit, lebih rumit dibanding yang pertemuan 1 dan 2. Saya akan rangkum 3 pertemuan ini menjadi beberapa rangkaian. Level 1 yang Bapak Ibu harus pahami, level 1 nih. Level 1 itu Bapak Ibu harus mempunyai akun. Yang kedua, mengubah jadi bahasa Indonesia, itu penting banget. Terus mencari kuis publish, membagikannya secara langsung. Itu pertemuan pertama, inti dari pertemuan pertama. Naik ke level 2, pertemuan kedua. Membuat kuisnya sendiri. Nah, terus tambah membagikannya dalam PR. Itu pertemuan kedua. Level 3, membuat pelajaran yang di dalamnya juga ada kuisnya. Terus bagaimana membagikan dan menambah beberapa gambar yang seperti video, yaitu apa namanya? GIF ya, di situ seperti yang GIF. Nah, itu kelengkapan 3 itu level 1, level 2, level 3 itu Bapak Ibu silahkan kembangkan. Kalau sudah bisa yang level 1, kembangkan yang level 2, kalau level 2 sudah bisa, kembangkan yang level 3. Jadi perlu tahapan-tahapan yang Bapak Ibu sampai menyelesaikan tahapan di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk pertemuan ketiga ini. Saya tunggu Bapak Ibu silahkan mempraktekkan, kalau memang siswanya libur, praktekkan dengan keluarga yang ada di rumah. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya minta Mas Arief untuk memandu Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Mas Arief bisa memandu Bapak Ibu yang akan bertanya. Mungkin perlu diturunkan dulu nih, apa namanya, reaksinya mungkin diturunkan dulu yang angkat tangan supaya kita tahu yang benar mau bertanya yang mana. Silakan Mas Arief. Baik Pak, terima kasih. Sangat luar biasa sekali materi malam hari ini, Pak. Terima kasih. Tadi sudah banyak prakteknya juga hingga masuk level 3. Di sini mungkin lebih sulit, kemudian ya mungkin lebih banyak dipelajari lagi. Untuk catatan untuk Bapak Ibu peserta, silakan nanti bisa dilihat kembali rekamannya di YouTube kami, channel YouTube kami, supaya bisa diulangi. Betul, kemudian bisa langsung dipraktekkan secara pelan-pelan gitu, Pak Bu.
Mungkin saja saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya pilih salah satu dulu, mungkin dari yang sudah raise hand. Untuk Bapak Ibu yang tidak bertanya, silakan di lower hand dulu, biar nggak terlalu banyak. Baik, saya persilakan dari Bu Juli Esti. Ya. Silakan, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak, mau nanya kembali. Tadi pingin juga sih membuat pembelajaran dari dari kuisis, cuma tadi ketinggalan tuh. Baik, yang ditanyakan bagian mana Bu? Coba Bu. Membuatkan masukkan materi dan memasukkan, contohnya mengambil gambar yang dari materi ini. Kan dia seperti PowerPoint ya, lihat. Betul, betul. Cuma memasukkannya seperti apa gitu. Tadi Baik. ketinggalan. Baik. Saya akan praktekkan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita sudah punya kuis seperti ini, sudah punya slide gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana untuk menambahkan slide? Kita perlu di sini pilih tambah slide ya. Pilih tambah slide. Tambahnya macam-macam. Ada blank set berarti di situ hanya kosong saja. Ada judul berarti bisa memasukkan judul. Kalau tadi Ibu pengennya yang ada gambarnya, gitu kan ya, yang mau dipraktikkan yang ada gambarnya. Bapak Ibu bisa memilih yang teks dan media ini otomatis template-nya adalah ada gambarnya. Klik seperti ini. Nah, misalnya gambarnya seperti ini, gambar yang paling atas. Ini sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu dan ada teksnya. Cara untuk menambah gambar kita cukup replace image-nya. Nah, kita replace gambarnya menjadi apa? Misalnya jadi konduksi gitu ya. Saya kan penasaran nih karena bagian dari kalor, perpindahan kalor ada konduksi, ada enggak? Oh, ternyata ada. Kita bisa pilih gambarnya. Ini kita cari seperti di Google, cari konduksi terus keluar gambar terus dimasukkan. Otomatis ini akan menjadi gambar yang ada di kita yang sudah kita sediakan seperti ini dan kita atur. Kalau misalnya, wah saya kok satu gambar kurang nih, saya pengennya 2 gambar. Nah dari situ Ibu pilih menu yang ada di sebelah di sini. Teks itu menambahkan teks, media itu menambahkan gambar. Kalau teks itu menambahkan tulisan, media bisa menambahkan gambar. Shape itu menambahkan bentuk-bentuk, tabel menambahkan tabel. Kita mau menambahkan satu lagi gambar. Saya pilih gambar. Nah, di sini saya pilih radiasi. Wah, munculnya aneh. Ganti konduksi lagi. Nah, gambar yang ini nih, yang ini. Ini ya. Atau mau gambar yang bergerak. Konduksi titik GIF. Ini gambar yang bergerak tadi. Kita cari. Cek apakah bergerak. Wah, ini menarik nih bergerak kayak video. Nah, kita bisa praktekkan di sini. Kita review ya. Kita cek. Nah, tadi yang kita buat yang ini nih. Jadi ini menarik. Kita sudah menambahkan gambar, kita juga menambahkan gambar yang bergerak. Seperti itu Bu. Jadi menambahkan gambarnya silahkan coba diakses, ditambah-tambahkan bagaimana menambahkan gambar ataupun gambar yang bergerak ataupun tulisan dan yang lain ada di menu sebelah kiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sudah jelas nggih Bu Juli Esti? Oh iya. Ya, mungkin nanti kalau misalkan lupa caranya, mungkin langkah-langkahnya tadi Bapak Ibu kesulitan karena terlalu panjang, misalkan seperti itu, nanti bisa dilihat kembali rekaman kegiatan ini nggih, Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain saya ingatkan kembali untuk memberikan pertanyaannya, untuk mengajukan pertanyaannya, usahakan untuk pertanyaan yang baru yang sekiranya di sini masih belum dibahas gitu, Pak Bu. Untuk yang sudah dibahas, yang sudah diajarkan tadi, bisa dilihat kembali di rekaman kami. Mungkin saya persilahkan Bapak Ibu lagi yang sudah raise hand dari
Bu Ade Hastuti Hashim. Silahkan Bu, bisa dihidupkan mic-nya. Sepertinya tidak ada respon, Pak. Kita alihkan ke yang lain. Ini ada Pak Torang Panjaitan. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam dan shalom. Terima kasih, Pak. Saya mau nanya ini, Pak. Saya lihat buat slide-nya, kalau kita di PowerPoint kan bisa kita atur gerakan teksnya. Apakah di kuisis ini bisa kita atur gerakannya pada masing-masing slide? Terima kasih, Baik, Pak. baik. Berarti yang dimaksud adalah animasi teksnya ya Pak Torang ya? Iya. Jadi animasi teksnya tidak ada Pak. Untuk ini memang fokusnya kita ke interaktifnya. Kalau kuisis lebih ke interaktifnya. Mungkin kalau untuk animasinya lebih ke ada di PowerPoint ataupun Canva di situ untuk membuat seperti itu Pak Torang. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sudah jelas nih, Pak? Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu yang sudah resen. Saya persilakan mungkin Bu Sari Wulandari, Bu. Silakan dihidupkan mic-nya, Bu. Halo, Bu Sari Wulandari. Tidak ada respon juga mungkin. Dari Bu Yusrini Pahlawani. Sebentar Bu, saya hidupkan mic-nya dulu Bu. Apa ya? Ketutup. Terima Nah, silakan Bu. kasih Pak. Ya, kedengaran Pak ya? Dengar Bu. Pak, ini Mas mau bertanya tentang materi yang hari kedua kemarin. Pada saat kita teleportasi dari perpustakaan kuisis itu kan soalnya pada saat saya nambahkan itu yang ada cuma bentuk pilihan ganda. Tidak ada bentuk esai atau yang lain. Gimana itu Pak? Baik. Baik, silakan Pak. Baik, untuk menambahkan soal memang beberapa kita hanya mengambil dari kebanyakan orang buat Bu. Jadi kita tidak bisa memilih jenis-jenis soal yang mau kita tambahkan. Kalau misalnya kita mau menambahkan esai berarti kita harus membuka banyak kuis. Mana nih kuis yang ada esainya? Kan Ya, kuis kemarin itu ada udah dicoba dilihat banyak, cuman yang ada pilihan ganda semua. Betul. Kebetulan soal yang dicari kemarin. Memang sebagian besar kalau yang ada pilihan ganda. Mungkin kalau Ibu mau memulai membuat soal yang esai, kenapa kok soal esai itu sedikit? Karena soal esai itu misalnya dengan kuisis tetap tidak bisa otomatis untuk koreksi. Jadi tetap kerjanya 2 kali, sehingga untuk soal jenis urean itu minim sekali dipakai. Jadi lebih dominan adalah yang pilihan ganda, benar salah, pilihan ganda kompleks yang selesai kuis. Itu nilainya langsung muncul seperti itu. Ada hasil. Oh, memang ada. Betul. Seperti itu. Oh ya. Ya, makasih Pak. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa penanya lain dari Ibu Mary Adiastuti. Silakan Bu, diaktifkan mic-nya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya terdengar Pak ya. Sudah Bu. Ya, sebelum pertanyaan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Klik yang luar biasa memberi pemaparannya. Saya sangat antusias. Semalam sudah saya coba dengan siswa saya. Baik, saya ingin bertanya, pas waktu menjawab kuis, itu kan ada gambar, misalnya betul kan Pak, jawabannya betul. Kemudian kling keluar, apakah itu bisa diganti Pak, gambar dan jawaban Anda benar itu bisa nggak diganti Pak? Atau emang sudah otomatis? Terima kasih Pak. Baik. Yang gambarnya yang lucu-lucu itu ya Bu? Iya Pak. Baik. Ya terima kasih Pak. Baik. Untuk meme Bapak Ibu, untuk gambar yang lucu-lucu itu sebenarnya kita bisa buat sendiri Bapak Ibu. Misalnya foto-foto anak-anak gitu, terus kita buat jadi memenya selamat, oke, belajar lagi gitu kan. Itu saya akan share screen dulu.
Nah, kita cek di sebelah, biasanya kalau di sebelah kiri itu di sini ada tulisannya cari, kuisku, hasil, kelas, pengaturan. Nah, di sini kalau dipilih lagi, itu meme-nya muncul. Dan di sini kita bisa buat set meme khusus untuk kelas Anda, mereka akan menyukainya. Jadi tentu ketika buat meme di sini, kumpulan meme-nya misalnya lucu-lucu gitu ya, atau anak sekolah Bapak Ibu. Nah, terus dari sini Inggris, di sini adanya bahasanya Inggris ya. Kita pilih privat aja karena kalau meme kan enggak dipakai kita sendiri saja. Kita pilih selesai. Kalau sudah, kita perlu membuat gambarnya satu-satu, Bu. Kalau gambarnya sudah dibuat, baru gambarnya bisa diuploadin. Oke, selamat, kayak mirip seperti kita buat stikernya WA. WA kan bisa kita buat stiker sendiri tuh, yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu bisa juga meme-nya Bapak Ibu tambahkan sendiri di sini. Nah, misalnya saya akan menambahkan gambar asal gitu aja ya. Picture. Nah, misalnya ada gambar apa nih? Di-download. Nah, gambar-gambar ini seperti itu. Meme-nya misalnya kita sudah masukkan gambar, tambahkan. Nah, ini otomatis dia akan gambarnya muncul di sini. Jadi Bapak Ibu harus kreatif sendiri buat meme-nya. Ayo belajar lagi, kemudian gambarnya Bu Mary. Selamat, gitu kan. Terus atau misalnya baru tepuk tangan, hore, atau misalnya sedih harus belajar lagi, gitu kan, bisa juga. Dan itu buatnya bisa buat seperti ini. Referensi buatnya mungkin pakai Canva bisa untuk buat itu, jadi lebih melengkapi kuisisnya. Bisa buat di Canva. Seperti itu Bu Mary. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terakhir satu pertanyaan lagi atau mungkin dua pertanyaan terakhir dari sekarang Bapak mungkin dari Pak Muflis Kampai mungkin. Silahkan Pak diaktifkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alik, ini sangat menarik sekali materinya. Jadi saya sudah coba menambahkan, mengimpor soal dari slide PowerPoint. Kemudian yang menjadi kesulitan bagi saya ini ketika membagikan soal ini kepada siswa. Bagaimana cara membagikannya, Pak? Baik. Saya praktekkan ya Pak ya. Saya share screen dulu nih Pak. Nah, oke. Mungkin kalau Bapak nanti ini bisa diulang lagi nanti di rekaman. Ini di kuis. Ketika kita masuk kuis kan seperti ini. Oh, di mana nih kuisnya kita? Ada di kuisku. Pelajaran di sini ada pelajaran kalor nih. Misalnya yang ini kita buat. Jangan sekali-kali Bapak Ibu pilih bagikan. Ini keliru kalau bagikan. Bapak Ibu pilih yang mulai pelajaran langsung. Nah, Pak Mulis bisa pilih mulai pelajaran langsung. Ini sudah tampilkan slide di perangkat. Saya kira ini settingan dari ini defaultnya udah bagus. Tinggal langsung kita presentasikan. Nah, dari sini ini anak-anak silahkan boleh, ada dua cara. Yang pertama, Bapak perlu klik untuk bagikan di sini. Di bagian kanan itu ada tulisan klik untuk bagikan melalui. Ini klik saja. Dan di sini kita pilih salin link. Kalau sudah kita bagikan, misalnya saya akan bagikan di kolom komentar nih, Pak. Nah, di sini, di kolom komentar. Jadi kalau sudah ada seperti itu, ini pelajaran akan ke sana. Anak-anak bisa dibagikan lewat grup WA misalnya. Itu akan lebih cepat. Otomatis akan masuk di kelas ini. Coba Pak, saya minta Pak Muflis ngeklik ini link yang saya buat nih. Coba diklik Pak, link yang saya kirim di kolom chat diklik, terus dikasih nama Pak Muflis, ini yang masuk malah Ibu Tresna Dewi. Saya pengen Pak Muflis masuk dulu. Pak Asep malah udah masuk Pak Asep. Nah ini otomatis kalau siswa udah punya linknya di sini, itu akan masuk. Wah ini udah banyak nih saya membacanya, Pak Munis belum masuk malah. Nggak apa-apa. Caranya seperti itu Pak.
Jadi otomatis nanti akan masuk di kelas yang sudah kita buat, Pak. Dengan membagikan linknya. Seperti itu. Jangan bagikan kuisnya tadi, tapi mulai pelajaran langsung dan otomatis linknya yang kita bagikan di sini. Seperti itu, Pak Muhlis. Ya. Dicoba Pak besok. Baik, Pak. Silakan dicoba nanti di setelah kegiatan juga bisa langsung dicoba, atau kalau misalkan lupa caranya bisa simak kembali rekaman kegiatan hari ini, Pak. Sementara sudah cukup, Pak, nggih, Pak Mukhlis? Iya. Baik. Saya persilakan pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Ibu yang sudah raise hand. Dari siapa ini? Dari Pak Maslihan. Silakan Pak Maslihan, dihidupkan mic-nya. Dihidupkan dulu mic-nya, Pak. Nah, suaranya tidak keluar, Pak. Atau headsetnya mungkin bisa dilepas dulu, Pak. Mungkin kalau misalnya pakai audio ini lebih bagus. Tidak masuk suaranya. Masih belum masuk, Pak. Belum bisa masuk, Pak, suaranya. Dicabut dulu mungkin kabel headsetnya tadi. Nah, sepertinya device-nya bermasalah nih, Pak. Di sini kami tidak terdengar sepertinya. Bapak mungkin bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat saja. Saya persilakan satu pertanyaan yang lain, gitu Pak. Jadi sambil menunggu pertanyaan Bapak di kolom chat. Mungkin saya persilakan untuk terakhir penanya dari yang raise hand, Bu Putu Ayu. Silakan Bu Putu diaktifkan mic-nya. Suaranya belum, Bu. Suaranya tidak aktif juga. Nah itu. Oh iya. Nah sudah. Barusan. Dihidupkan dulu, Bu. Terdengar Bapak? Sudah, Bu. Bapak, di sini tadi kan saya sudah melihat bagaimana tampilan. Suaranya hilang-hilang, Bu. Iya. Oh, mungkin ininya ya. Nah, ini Ya. terdengar. Apa namanya? Nah, ini. Coba. Dengar. Coba lagi, Bu. Jadi saya tadi kan sudah melihat tampilan dari kuisisnya Bapak, dan itu sangat menarik sekali tampilannya dari segi gambar juga. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin Bapak mau membagikan referensi di mana mencari gambar-gambar yang relevan dengan kuisis yang akan dibuat, seperti itu Bapak, untuk referensi gambarnya. Baik. Sebenarnya sebagian besar kalau yang digunakan itu paling mudah dengan langsung searching tadi. Tadi kan saya melakukan dengan langsung searching. Tapi kadang tuh tidak menemukan gambar yang kita inginkan. Kadang tuh tidak menemukan gambar yang kita inginkan. Nah, salah satu untuk mencari gambarnya sekarang, itu saya biasanya mencari gambar di Canva. Saya cari gambar di Canva dulu, baru saya download gambarnya, entah itu bentuknya JPG atau PNG, baru saya import. Itu yang paling mudah seperti itu, biasanya saya cari di Canva. Tapi kalau untuk GIF ya, untuk GIF paling mudah langsung mencari, Bu. Kalau untuk yang bergerak itu paling mudah yang langsung mencari. Itu biasanya kita langsung menemukan yang GIF, karena atau misalnya langsung keluar dari yang Google, cari di searching Google sama cari di GIF-nya Quizzes itu sama, kadang hasilnya itu sama. Malah lebih enak gambar yang ditemukan di Quizzes-nya, seperti itu. Seperti itu, Bu Putu. Jadi kita memang harus website-nya.
Bu Putu suaranya putus. referensi websitenya mungkin begitu. Untuk websitenya mungkin ada Bapak apa Oh, tidak? baik. Selain Canva gitu ya. Ibu cari free pick, Bu. Tapi free pick itu cara membukanya agak susah gitu, agak detail banget gitu ya. Bukannya ini harus dilepas gambarnya, di-download. Ya ini itu kalau yang punya effort lebih biasanya pakai free pick. Selain Canva pakai free pick itu pasti menemukan gambar yang ya seperti model belakang saya ini, saya bikin backgroundnya ya pakai Canva, terus saya ambil gambar dari free pick, saya gambar ke sana. Kalau sekarang paling mudah pakai Canva. Seperti itu. Seperti itu Bu Putu. Baik Bu, sepertinya sudah jelas ya Bu? Ya, sudah jelas, sudah. Terima Baik. kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak penanyanya dan kita sudah menemui penghujung acara, penghujung waktu, sehingga mau tidak mau kita harus berpisah di sini untuk sesi Zoom-nya. Nanti kita lanjutkan di diskusi interaktif melalui WA Group, dan jika diperlukan bisa WA Pak Kelik. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan ataupun ingin belajar lagi dari materi-materi yang sudah disampaikan, bisa mengulang kembali nggih Bapak Ibu melalui channel YouTube kami. Di situ nanti akan kami upload rekamannya, termasuk rekaman hari ini. Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan sudah mengikuti kegiatan kami selama 3 hari berturut-turut, dan nanti juga ada 2 hari lagi tambahan hingga tanggal 15. Bapak Ibu bisa diskusi interaktif. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Kelik mungkin ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dulu. Silahkan. Baik, Bapak Ibu tentu dalam tahapan beberapa hari, 3 hari ini mungkin itu waktu yang sangat singkat, tapi hampir semua sudah kita bahas. Jadi link di YouTube-nya Guru Inovatif Indonesia silakan Bapak Ibu buka kembali ketika Bapak Ibu mengalami misalnya kok kendala atau lupa atau mau buat cara yang ini dan yang lain. Itu di YouTube-nya Guru Inovatif Indonesia, coba cari itu benar-benar yang kita sampaikan tuh sudah secara detail dan bisa diulang-ulang. Bahkan suaranya pasti jelas gitu ya, nggak ada yang namanya sinyalnya kalau di YouTube sinyalnya itu naik turun atau enggak, nanti kalau di YouTube itu cukup jelas. Saya kira itu, dan keberhasilan dari pelatihan ini berarti adanya Bapak Ibu mempraktekkan dengan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Itu keberhasilannya. Tidak hanya dengan menyimak, tidak hanya dengan ikut Zoom saja, tapi dengan mempraktekannya dengan siswa-siswi Bapak Ibu, dengan murid Bapak Ibu, dengan mahasiswa Bapak Ibu. Nah, itu adalah keberhasilan nanti dari pelatihan ini. Saya harapkan siswanya akan mendapatkan dampak dari pelatihan ini yang kita harapkan tentunya. Dan semoga sukses untuk Bapak Ibu sekalian, dan terus berkarya, terus berinovasi, dan terus belajar tentunya. Tidak lain tidak bukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk siswa-siswi kita. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, luar biasa, hampir di atas 500-an setiap hari, hampir sampai 800, dan itu yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang ataupun ada salah kata dan yang lain. Mohon maaf, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin di pelatihan yang lain atau pelatihan-pelatihan yang mungkin kami adakan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menyempatkan waktunya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Sedikit pantun dari saya sebelum menutup acara. Pergi ke hulu untuk bertamu, maka hati-hati di jalan. Apa guna suatu ilmu jika tidak diamalkan? Baik, itu saja dari saya. Salam Guru Inovatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.